Semenjak ibu meninggal, bapak nggak pernah pergi-pergian. Paling duduk di sini, ngurus bonsai. Atau di ruang tengah, ngelamun. Ada TV juga nggak pernah disetel. Terus jarang makan. Saya takut bapak sakit. Gimana ya? Papi nggak sarapan. Nanti. Tadi malam nggak makan. Nggak lapar. Papi tuh harus makan. Kalau sakit gimana? Iya. Kok iya? Kamu kan tadi bilang papi harus makan. Iya kan jawab papi. Yaudah, nanti berangkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Halo. Teh, sejak Mami nggak ada, Papi jadi jarang makan. Ya cuma ngurusin bonsainya aja. Iya, nanti Tata telepon deh. Kalau bisa, Teteh jangan telepon. Teteh dateng ya. Iya. Ya. Tapi lagi apa? Nah, ini lagi iseng aja. Ngurus bonsai. Udah sarapan? Pasti nanti yang telepon kamu ya. Comel tuh anak tuh. Iya nanti papi sarapan. Cucu papi mana? Udah berangkat sekolah, Pi. Nanti kalau pulang sekolah kasih tahu kakek kangen gitu ya. Iya. Ya udah. Semenjak ibu nggak ada, bapak susah makan. Imas masak apa aja, nggak dimakan. Imas masak ulu kutek, nggak dimakan. Malah Amin yang makan. Imas masak balak kutak, nggak dimakan. Amin yang makan. Terus yang paling sebel, waktu Imas masak buntil kesukaan bapak. Marut kelapa dulu, terus ngupas petai selong, buat dicampur sama teri Medan. Habis itu dibungkus pakai daun tales. Padahal nyari daun talesnya tuh susah. Yang makan Amin juga. Iya, makanya Imas hari ini sengaja nggak masak. Itu kan udah tugas kamu. Udah masak juga percuma tuh, kalau nggak dimakan sama bapak. Imas. Iya pak. Saya mau makan. Waduh, Kenapa? saya belum masak pak. Kamu gimana sih? Udah siang juga. Kenapa belum masak? Maaf pak. Ada mie? Ada pak. Ya udah biar gampang, biar cepet. Bikinin mie. Iya. Aku ke toilet sebentar ya. Ya, Papi udah makan? ini lagi makan. Pakai apa? Mie. Kok cuma makan mie? Emangnya Imas gak masak? Enggak. Kenapa? Udahlah jangan banyak nanya. Papi lagi makan nih. Iya.
Halo? Imas, kenapa kamu nggak masak? Kenapa papi kamu kasih makan mie? Emangnya papi anak kos? Emangnya papi pramuka lagi camping? Maaf teh, Kenapa kamu nggak masak? abisnya kalau Imas masak nggak pernah dimakan sama bapak. Tugas kamu masak. Mau dimakan apa enggak, itu bukan urusan kamu. Iya teh. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Tapi kelihatannya, Yaudah, kita balik ke kantor aja yuk. iya. Aku bayar dulu ya. Mas, kamu lagi nangis? Iya, Kenapa? dimarahin Teh Kinanti. Kasih tahu Bapak ada saya. Siap. Bapak nggak ada di ruang tengah. Pasti di kamar. Mungkin lagi istirahat. Saya nggak berani panggil. Kecuali Kang Mus ada urusan yang benar-benar penting. Atau Kang Mus tunggu aja dulu sebentar. Nanti kalau Bapak keluar dari kamar, saya kasih tahu kalau ada Kang Mus. Gak usah. Kang Mus. Semenjak ibu meninggal, Bapak nggak pernah pergi-pergian. Paling duduk di sini, ngurus bonsai. Atau di ruang tengah, ngelamun. Ada TV juga nggak pernah di-setel. Terus jarang makan. Saya takut Bapak sakit. Gimana ya? Mungkin Bapak lagi sedih. Tapi ibu kan meninggalnya udah lama. Saya sama bingungnya seperti kamu. Gak tahu mesti gimana. Nanti bilang aja sama Bapak. Tadi saya kesini. Kalau Bapak perlu saya, kamu telepon saya. Siap, Kang. Pesenin kopi. Ya, Kang. Semenjak saya kasih pinjam uang 1 juta hasil 3 hari kita operasi, Resti nggak pernah nelpon saya lagi. Kenapa nggak kamu aja yang nelepon? Sudah saya coba berkali-kali, tiap saya telepon, HP-nya mati. Panjang umur. Kalau mati mah itu namanya bukan panjang umur, Saeb. Resti nelpon. Halo, Saeb, kamu kemana aja? Tiap saya telepon, HP-nya mati. nanti aku jelasin kalau kita ketemu. Mau ketemu kapan? Sekarang aja. Kamu sibuk nggak? Enggak. Mau ketemu di mana? Di tempat biasa aja. Oke. Saya pergi dulu. Kita nggak operasi hari ini. Nanti. Kamu tunggu aja dulu di sini. Sampai saya balik lagi. Sudah berapa lama kamu turun ke jalan? Sudah sebulan lebih.
Sejak saya dihajar si Ujang disuruh Kang Jamal. Kamu mau berhenti? Enggak, Kang. Tapi saya bingung harus gimana. Kamu masih setia sama Kang Bahar? Masih, Kang. Kamu masih mau ikut perintah saya? Masih. Resikonya bisa lebih dari dihajar si Ujang. Kamu siap? Siap. Yakin? Yakin. Kamu balik lagi ke si Jamal. Tapi saya sudah nggak pengkhianat. Kamu pakai cara licik si Jamal. Waktu dia datang lagi ke saya, dia bilang mau gabung lagi sama saya. Padahal niat dia balas dendam. Dendam dia sama saya, dendam dia sama Kang Bahar. Kamu balik lagi buat balas dendam sama si Ujang, balas dendam sama si Jamal. Iya, Kang. Jangan ketemu saya lagi kecuali saya minta atau disuruh sama si Jamal. Iya, Kang. Kamu pergi sekarang. Iya, Kang.